Alhamdulillah, Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Para jemaah sekalian, sebelum kita mulai, mari sama-sama kita berdoa kepada Allah. Ikutin yang saya baca. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inni as'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Amin. Alhamdulillah, kita senantiasa memuji Allah dalam keseharian kita, aktivitas kita. Kita awali dengan memuji Allah Subhanahu wa taala dalam rangka bentuk syukur pada Allah dan juga memuji Allah karena Allah Subhanahu wa taala memiliki segala kesempurnaan. Salat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Para jemaah sekalian, jazakumullah, dalam rangka mengamalkan firman Allah dalam surah Al-Baqarah, yaitu alladzina yu'minuna bil ghaib. Tanda orang-orang dikatakan ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Orang-orang yang dikatakan mereka adalah mendapatkan petunjuk dari Allah dan termasuk orang-orang yang beruntung adalah orang-orang yang alladzina yu'minuna bil ghaib, yaitu orang-orang beriman dengan yang al-ghaib, dengan suatu yang tidak nampak, tidak terlihat, namun mereka percaya. Alladzina yu'minuna. Yang ghaib itu banyak sekali ya. Termasuk salah satunya adalah al-jannah Allah Subhanahu wa taala, surga, dan an-nar, neraka Allah Subhanahu wa taala. Yaumul mahsyar, bahkan hatta sampai kepada al-malaikah, dan juga pembahasan terkait ma'rifatullah adalah bagian daripada yang terintegrasi dengan perkara-perkara yang ghaib. Adapun kali ini kita melanjutkan pembahasan terkait alladzina yu'minuna bil ghaibi, terkait makhluk yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan dari bangsa al-jin. Yang kalau ada di antara sebagian kaum muslimin tidak beriman dengan keadaan jin ini, maka dia sudah dipastikan adalah orang-orang zindik, orang-orang yang rusak akidahnya, keyakinannya, ya, orang-orang bermasalah kehidupannya. Kalau mereka tidak percaya dengan adanya makhluk jin ini. Kenapa? Karena Allah menyatakan dalam Al-Quran ya, bahwa ada wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Adapun pembahasan kita hari ini adalah terkait ini, bukan berarti kita mengagung-agungkan makhluk jin ini ya. Namun bagaimana agar dalam rangka pengamalan ya, atau dalam rangka penjagaan warga kita dari makhluk yang disebut dengan sosok jin ini. Yang kalau kita melihat ya, di dalam beberapa firman Allah Subhanahu wa taala, salah satunya surah jin ini, ternyata ada manusia yang senantiasa mereka ya'udzuna birijalin minal jin. Mereka minta tolong kepada bangsa jin. Ya. Itu tidak bisa kita nafikan, ya, kita hilangkan bahwa ada masyarakat yang mereka memang terlibat dengan makhluk jin ini ya, bekerja sama ya, muamalah mereka. Ya, bahkan bukan hanya bermuamalah ya, bertafaul di antara mereka, saling tolong menolong, ta'awun ya, alal apa? Alal batil ya. Ini para jamaah sekalian. Dan pembahasan ini ya, kita kemarin masuki bahwasanya jin ini ya, fazaduhum rohaqo, tidak menambah kepada manusia kecuali kemelaratan, kesesatan, ya, kerugian. Mari kita bahas tentang jin nasab.
Jin nasab kalau dalam hadis nyarinya ya nggak ada ya. Dalam Quran juga begitu ya. Ini adalah penamaan saja untuk apa? Agar memudahkan pembagian. Ketika nanti kalau ada jamaah yang memang sekiranya keluarganya anaknya itu indigo ya. Ciri-cirinya kemarin kita bahas di sini ya. Kalau kita punya anak indigo ya, melihat kashful basar ya, bisa melihat yang gaib. Ini sudah kita bahas pekan lalu. Kemudian sering sakit bagian perut, ya, bagian kepala itu ya. Kemudian memiliki dua kepribadian, kayak semacam bipolar ya. Kadang baik gitu ya, halus sifatnya, tapi kadang-kadang jahat. Atau ada anak kecil yang kalau bicara seperti orang tua, fasih gitu ya, bagus ya. Itu bisa jadi adalah anak kita yang dihinggapi jin nasab. Jin itu sebetulnya banyak ya tipe-tipenya para jemaah sekalian azakumullah. Yang baik juga ada. Mungkin di antara sini Pak ada juga jamaah jin ya. Coba jamaah lihat kiri kanan, kenal semua nggak? Ya. Kalau nggak kenal kemungkinan jin kali. Kenal semua nggak nih Pak jamaah nih? Kenal ya? Dan saya perhatikan tempatnya di situ terus ya. Bapak di sini ya. Udah pakem nih gitu ya. Kayak nggak ada yang bergeser ya. Ada angka yang tidak tertulis di kursi-kursi senderannya itu. Ya, ini yang mojok enak banget. Hati-hati Pak dekat strum itu. Ya. Ya, pojokan tuh konon tempatnya setan, konon. Ya. Karena enak banget gitu ya. Baik jemaah sekalian jazakumullah. Kita masuk jin nasab kemarin ya untuk mengantisipasi atau menjaga-jaga. Dan sekarang kita masuk namanya jin apa nih ya? Iya jin nasab kemarin kita bilang ini prosesnya itu kalaupun mau menghilangkannya ada beberapa ritual ya bukan ritual ya cara gitu ya. Ini yang membutuhkan waktu yang cukup lumayan. Kenapa jin nasab perlu dibahas? Karena banyak anak-anak ya bahkan sebagian kita ya itu jamaah sekalian ya yang diantara mereka itu ternyata terhalang ya jodohnya ya terhalang kebaikan-kebaikan pada kehidupannya itu karena salah satu sosok jin nasab ini. Kita yang ini belum bahas. Kalau nggak salah sekarang kita bahas jin khodam ya. Oh, tidak salah. Apa jin khodam para jamaah sekalian? Kalau kita dengan istilah bahasa Arab itu khadam itu apa? Khodimun apa itu Pak? Pelayan ya. Kalau kita punya pembantu di rumah namanya khodimat kan. Ada khodimat nggak di rumah itu kita nyebutnya khodimat. Apa yang dimaksud dengan jin khadam ini ya? Jin khodam ini adalah jin ya yang dihadirkan atau dia datang karena ritual-ritual yang kita lakukan sendiri. Ini kalau bagi bapak-bapak nih ya, yang mungkin ibu-ibu ya kalau ada, itu yang suka terlibat dengan kanuragan. Tahu Pak kanuragan? Nah itu ya, yang kalau orang Bogor simlamba. Nggak tahu ya kalau merpati putih ada apa enggak itu. Beberapa olahraga tuh kalau orang tua kami simlamba itu bahkan pakai perut ya, pernapasan itu. Ini biasanya ada zikir-zikir tertentu Pak. Ya. Salah satu misalnya sebut saja di Brin LIPI ya, di LIPI. Itu ada jamaah saya doktor ya. Beliau tugasnya itu kan mengisi seminar ya beberapa daerah sampai ke luar negeri seperti di Belanda. Dan beliau merasa mengeluhkan dirinya tentang sakit di bagian punuk Pak, bagian punuk dan terganggu sekali. Kata beliau mengklaim dirinya kena sihir. Ya, ternyata kita dampingi bukan kena sihir ternyata. Apa itu? Ternyata saya tanya, Bapak mengamalkan sesuatu enggak? Saya enggak ada cuman selawat aja. Bagus dong selawat saya bilang. Berapa kali bacanya? Enggak banyak, cuma 5.000. Nah, ini mulai Pak. Selawat boleh enggak 5.000 kali? Boleh enggak? Boleh.
nggak apa-apa. Niatnya yang jadi masalah. Buat apa Pak? Buat kewibawaan, buat supaya disegani, supaya orang segan dengan saya, supaya orang takut ketika saya jadi pimpinan saya berwibawa. Mengamalkan zikir-zikir tertentu Pak, ya, bacaan-bacaan Al-Quran, ya, atau ayat atau hadis boleh saja sebagai tawasul. Kita minta kepada Allah pertolongan dengan doa-doa dan sedekah seperti itu, boleh, silakan, ya. Semua ulama sepakat boleh gitu ya. Tapi ketika membaca selawat harus bilangannya 5.000 kali, 10.000 kali untuk kewibawaan, untuk niat dunia. Buat apa? Banyak kok jamaah kami saya tanya, amalan apa? Selawat buat apa? Cinta kepada Rasulullah, Ustaz. Ya, mengharap keberkahan, Ustaz. Mudah-mudahan baca selawat, mudahan urusan lah. Ya enggak masalah. Berapa kali? Ya kadang 10, kadang 100, kadang 50, kadang enggak kehitung, enggak masalah. Kapan bacanya? Kadang malam Jumat, kan disunahkan tuh. Atau hari Jumat, enggak masalah. Ya. Kadang-kadang tipis Pak antara ritual-ritual bid'ah dengan ritual-ritual yang sebetulnya itu syar'i, dibolehkan gitu ya. Bahkan tergantung daripada kaifiat ya, caranya tergantung juga niatnya. Ini, nah ternyata saya bilang, coba Pak, Bapak sering sakit dan beliau bukan hanya sakit Pak. Jadi beliau tuh tidak konsentrasi bekerja, ya. Bahkan sama istrinya tuh cemburuan luar biasa. Nah, saya bilang Pak sudah, coba jangan dibaca dulu selawatnya. Bapak baca paling 3 kali, 5 kali. Yang tiap dia bacanya tengah malam jam 12, dapat dari guru, ada talqinnya, diriwayatkan dari gurunya. Nah terus tinggalin Pak. Apa yang terjadi jamaah? Dia bermimpi buruk berkali-kali. Ada sosok makhluk yang hadir kepada dia, kata beliau ya, kenapa kamu tinggalkan saya? Kenapa kamu tidak lagi baca doa itu? Nah ini berarti jin khodam Pak. Jin itu tuh datang karena ritual-ritual kita. Bisa bacaan, bisa keris. Kemarin saya dapat 2 keris Pak, 3 bahkan. Ya. Yang satu tuh di Jakarta. Ya. Beliau salah satu di instansi di Kota Bogor ya, punya simpanan keris. Kemudian kemarin di Kota Bogor juga dapat 2 Pak. Jinnya ikhwan, apa namanya kerisnya ikhwan ahwat, jantan betina. Jadi ada 2. Nah itu Pak, yang begitu-begitu ternyata itu bisa mendatangkan jin khodam. Makanya jamaah sekalian ya, orang yang punya khodam apa tanda-tandanya? Cenderung temperamen Pak. Emosionalnya itu, emosi dalam artian negatifnya itu kalau marah itu gak kontrol. Sama anak, ya, sama istri gitu. Bahkan tidak jarang Pak, saya ingatkan lagi cerita saya ya waktu itu, ketua DKM ya, bukan di sini bukan ya, bukan sensitif ya. DKM sini mah soleh insyaallah ya, amin ya. Jadi beliau ketua DKM, jadi kalau kajian Pak begini, itu kalau taklim Riyadhus Shalihin apa itu senang dia. Tapi kalau bagian-bagian ruqyah, oh dia kesal sekali Pak, merasa terusik. Enggak, sepertinya bukan beliau gitu ya. Ini cerita yang apa namanya orang sebelum saya, dan saya yang kemarin ngedampingi beliau ketika stroke. Jadi istrinya cerita, anak cerita itu kalau marah Pak, kalau marah sama anak-anak itu dipegang, dijenggut kepalanya, ya, dijegutkan ke tembok Pak. Wah, tuh. Jadi semua anaknya, dia bilang semua, kalau istrinya cerita ke semua anaknya, ke semua cucunya, bahkan tidak pandang bulu. Cucunya umur 3 tahun, 2 tahun, setahun pun kalau bikin kesel digituin sama dia. Kecuali satu, ada manusia yang, ada orang yang tidak berani dia. Siapa? Istrinya. Kata istrinya cerita tuh, kalau ke saya sih agak takut-takut gitu ya, nggak begitu berani. Nggak tahu takut apa ya. Ternyata jin juga takut sama istri ya. Walau alam ini ya. Dia ceritanya begitu gitu ya. Istrinya cerita, anaknya cerita, oh kasar. Ternyata Pak, bapak ini, saya bilang katanya, Bapak ada zikir-zikir nggak Bu? Saya nggak tahu ya Ustaz. Hanya saja orang bapak saya itu setiap malam hari itu sekitar jam-jam 11:30 sampai jam 11:30 itu zikir. Ini yang ketua DKM tadi ini.
Temperamennya tinggi sekali. Atau dia bacaan zikir. Dan inilah yang muncul namanya jin khodam. Khodam. Apa dia bisa hadir? Jimat, wafak, merutinkan bacaan, belajar ilmu kebatinan. Halo, ada yang pernah Pak di sini mantan ini diisi Pak ya? Diisi sama guru biasanya. Tuh, ya. Ada yang pengalaman ya? Ada di sini? Mana di belakang? Ya. Atau jangan-jangan yang masih ada. Nah, itu pasti ya kemungkinan besar dia kalau pernah ditahu seperti itu ada jin khodam. Dan jin khodam ini nanti jadi jin nasab. Jadi anggaplah bapaknya gitu ya. Nauzubillah, yang misalnya sebagian di antara kita belajar ilmu khodam tadi, menyatu dalam dirinya, punya kanuragan, menyatu dalam dirinya, menyatu. Nah, ketika beliau wafat, maka jin khodamnya ini karena sudah kerjasama dengan bapaknya tadi ya, dia akan nyari keturunannya. Cari itu. Ini nanti jin nasab. Jadi dari khodam itu jadi nasab. Hanya bedanya nasab sama khodam, kalau nasab nggak dipinta, dia datang sendiri. Ya, orang tiba-tiba bisa nyembur, ampuh semburannya ya. Tiba-tiba punya firasat, ada motor hilang tetangga, di sana tenang, di sana ayah, balik. Nah, bener ternyata motornya ketemu. Itu namanya jin nasab. Itu dia tidak dipinta. Tapi kalau khodam dihadirkan, ya. Atau punya mengoleksi lukisan-lukisan makhluk hidup di rumah, dari Kalimantan, dari mana gitu ya. Iya. Atau souvenir yang bergambar makhluk hidup ini bisa mendatangkan jin khodam. Jin khodam ini adalah pelayan ya bagi manusia, padahal manusia yang jadi budak ya. Inilah yang Allah lukiskan kerjasama mereka, dan manusia akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah ceritakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa yauma yahsyuruhum jami'a. Nanti Allah akan menghimpun yaumul mahsyar itu mereka semuanya, manusia, jin. Ya ma'syaral jin qad istakthartum minal ins, sesungguhnya kamu telah banyak menyesatkan manusia ya, katanya Allah Subhanahu wa taala. Wa qala awliya'uhum minal insi rabbana istamta' ba'duna bi ba'din wa balagna ajalana alladhina ajjalta lana qala an-naru mathwaakum khalidina fiha illa ma sya'allah inna rabbaka hakimun alim. Hai segolongan jin, sesungguhnya kamu telah banyak menyesatkan manusia. Lalu berkatalah kawan-kawan mereka dari golongan manusia, ya Tuhan kami, sesungguhnya sebagian daripada kami telah dapat kesenangan dari sebagian yang lain dari bangsa jin, maksudnya. Dan kami telah sampai kepada waktu yang telah Engkau tentukan pada kami. Apa kata Allah? Neraka itulah tempat tinggal kamu, sedang kamu kekal di dalamnya, kecuali kalau Allah menghendaki yang lain. Sesungguhnya Tuhanmu Maha bijaksana lagi Maha mengetahui. Jadi ada orang-orang yang dia bernikmat-nikmat dengan jin ya. Hati-hati jamaah sekalian ya. Nah, kalau ada duda nggak nikah-nikah ya, masih keren gitu ya, hati-hati tuh. Jangan-jangan punya istri dari bangsa jin. Yang terkenal kalau di kita siapa? Nyiro Kidul ya. Nauzubillahi min dzalik ya. Bahkan beberapa kalau memang tidak ada dalilnya, tapi kalau saya baca di beberapa kitab-kitab ruqyah Pak, itu jin betina itu cenderungnya kucing jin perempuan itu cenderungnya dari kucing betina. Beberapa riwayat banyak orang-orang yang terlibat berinteraksi jin itu ada kucing-kucing betina. Ya, kucing-kucing betina itu ada yang bisa bertasyakul. Itu dari tasyakulnya bangsa jin. Dia berubahnya ke jin itu. Kan kalau syaitan jelas ya ke anjing hitam sama ular. Kalau ada jamaah yang punya kucing ya, anaknya juga nyaman dengan kucing, hati-hati. Dia biasanya berubah ke jinnya itu lewat mimpi nanti. Kemudian bersenggama, berhubungan ya, berkumpul dengan anak-anak kita mungkin sebagian itu ya. Mereka merasakan kenikmatannya itu ketika mimpi dengan jin itu. Wa'iyadzubillah. Ini para jamaah sekalian. Jadi hindari ya yang namanya jin khodam. Kalau ada gangguan jin khodam ya, itu ciri-cirinya. Cirinya adalah dia biasanya punya jimat, punya wafak ya, kemudian biasanya tanda-tandanya adalah temperamen, emosian
Yang bisa ukur tuh biasanya istri atau anak. Ya kalau kita nggak ngaku biasanya. Apalagi kalau ngomong sama anak tuh kadang-kadang kalimatnya kotor Pak, sampai jahil gitu, bodoh itu keluar. Ya ada, kalau ada suami ya, ibu atau ibu-ibu yang sering begitu ya, ada gangguan emosional yang tidak stabil, atau tadi termasuk macam bipolar, naik turun ya, emosinya tidak stabil, itu bisa jadi ada amalan-amalan tertentu. Kalau jin khodam insya Allah ini lebih mudah Pak ya. Dia cukup berhenti amalannya, niat ruqyah mandiri saja, minta sama Allah ya, atau bidara ruqyah yang kemarin saya itu botol kecil itu juga boleh, atau kurma ajwa juga boleh. Insya Allah ini akan membaik jamaah sekalian. Ini namanya jin khodam. Paham Pak perbedaan jin nasab sama jin khodam ya? Gitu ya. Kalau jin khodam dia dihadirkan sendiri, kalau jin nasab itu dia kalau Pak jin khodam itu didatangkan sendiri dengan ritual-ritual bacaan atau perbuatan, diundang, bener Pak ya, diundang betul, diundang gitu. Kayak jelangkung gitu ya, ada orang, atau dia ke dukun ya, atau ke ustadz dukun, itu dia jin khodam. Kalau nasab dia datang sendiri tanpa diundang, dan biasanya nasab ini larinya ke cucu, bukan ke anak, seringnya ke cucu ya. Terlihat dari usia 3 tahun, 4 tahun TK gitu ya, atau PAUD, dia cucunya bisa melihat setan. Itu kalau udah terindikasi begitu, maka kemungkinan besar dia adalah jin nasab. Berikutnya jamaah sekalian, jin sihir. Jamaah percaya nggak ada yang sihir Pak? Pak, percaya nggak adanya sihir? Hah? Percaya? Santet ya, betul. Sihir itu artinya tipu daya ya. Ini yang banyak kami dampingi di dalam sebagian masyarakat kita yang mengalami gangguan. Jadi berasal daripada dukun atas perintah orang yang tidak suka atau hasad. Jadi ada teman kantor misalnya, atau tetangga rumah, bahkan di Ciomas Pak di sini ada adik menyihir kakaknya sendiri. Bukan kakak, menyihir keluarga kakaknya. Semua anaknya. Sampai muntah darah. Ada video di YouTube saya kan terlihat muntah darah. Tapi alhamdulillah sudah sembuh sekarang. Beliau insya Allah bulan ini ya, Desember menikah ya. Itu luar biasa Pak. Padahal perebut ya rumah 5 kali 5 meter di ini Pak, di Laladon ya, beliau. Adik nyihir keluarga kakaknya gara-gara perebut warisan. Nah, sihir ini biasanya ada bukhul namanya jemaah. Apa bukhul tuh? Kabel goib ya. Jadi kalau ada orang nyihir itu biasa ada perantara. Makanya kenapa kalau kita ngejemur pakaian itu tetap berhati-hati kalau pakaian kita hilang atau anak gadis kita hilang. Maaf punten saja misalnya dalamannya hilang gitu. Itu ada kemungkinan digunakan untuk bukhul Pak. Diambil nanti dililit-lilit ya, diboneka, diritualkan, ditusuk-tusuk jarum. Ya itu namanya sihir dan bukhul. Bukhul itu berupa apa? Rambut, boneka, pakaian inti, yang pakaian intimnya biasanya, benda-benda tertentu dengan tempo waktu tertentu yang disepakati antara dukun dengan tukang sihir. Dan dia ada paketnya Pak. Paket 1 giga, paket 2 giga, paket unlimited. Nah, jadi mau cacat, mau mati, mau cerai itu berbeda-beda. Di dalam kitab-kitab para ruqyah itu diceritakan ya. Ini adalah jin sihir. Nah kalau jin sihir itu adalah kiriman orang ya jamaah sekalian. Dan sihir itu macam-macam nih. Ada macam-macam jamaah sekalian. Yang pertama ada sihir tafriq. Apa itu? Yang membuat suami istri bercerai. Dalam surah itu Pak cerita surat apa namanya Al-Baqarah ya 102. Ya, yang Bapak kalau hafal tuh وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ. Tapi ada kalimatnya yufarriquna bainal mar'i wazzauji. Ini sering Pak. Nah kalau ada jamaah ya, bapak-bapak yang dia maaf ya sama istri itu dirasa dingin, tidak bergairah. Ngomong-ngomong Bapak masih, yang bapak-bapak ini masih bergairah nggak sama istri Pak? Hah? Masih? Apa yang kawin lagi bahkan? Oh aduh. Pak Ketua DKM
Masih bergairah nggak? Mau nambah? Gaya bener. Buat berapa aja mau nambah? Ya. Yang muda-muda ini ya. Jadi ternyata jemaah sekalian ya, ada orang yang dia dingin. Ya, ini hati-hati. Atau sihir mahabbah. Ya. Yang saya pernah ceritakan waktu itu tempo itu, ada orang yang dinas keluar kota Papua, ya, turun diapit perempuan, berzina di hotel, tapi dia ngeblank aja, divideokan sama pezina pelacur itu, naudzubillah ya. Kemudian disimpan di HP-nya. Pas gitu pulang ke Bogor, tetangga saya masih, itu HP-nya terekam gitu. Istrinya nggak sengaja tuh ngelihat Pak, banyak naudzubillah ya perbuatan-perbuatan zina beliau ya di hotel. Ternyata dia kena sihir. Kita apa namanya, coba ruqyah minta tolong pagi-pagi waktu itu, malam berapa kali tuh ya. Ternyata keluar Pak, ngakunya dari Cianjur. Ya. Dari mana kamu? Cianjur Ustaz. Aing mah dikirim. Wah, ini yang gini Pak, hati-hati ya. Yang kalau pengakuan itu belum tentu benar ya. Di mana ya? Di mertua. Ya. Disentul Pak. Jadi ada orang sekarang jadi menantunya itu sampai tidak mau makan masakan buatan istrinya dan buatan mertuanya, kebetulan disentul di Golf City ya. Itu berdekatan rumahnya, paling berjarak mungkin 100 meter atau 200 meter lah gitu. Ini dia para jamaah sekalian tidak mau makan. Kenapa? Karena ketika suaminya kena gangguan-gangguan, dia pergi ke ustadz dukun Pak. Tanya ke 3 ustadz dukun, itu yang nyihir siapa? Mertuanya katanya. Wah kacau balau tuh Pak. Gak mau makan masakan istrinya, pengen menceraikan istrinya, padahal istrinya dia S3 Pak, suaminya S3 juga, istrinya S3 sama-samanya orang-orang pinter, tapi salah nanya aja begitu ya. Ini kejadian jamaah sekalian. Jadi pinter secara intelektual belum tentu juga pinter dari segi akidah ya. Walaupun sebenarnya dukun, tahu dukun syirik, tapi yang didatengin dukun juga gitu ya. Cuman di antara kita itu masih samar kadang-kadang Pak. Di antara ustadz dukun dengan dukun beneran atau ustadz beneran itu kadang-kadang ada syubhat gitu. Kadang pakai peci, pakai jubah, ngomongnya bagus, ternyata itu sebenarnya dukun. Ya, dukun yang dipahami itu nggak kayak dulu, apa batu akiknya banyak gitu ya, rambutnya apa gondrong gitu, matanya serem ya. Kadang bisa jadi dukunnya ya kayak saya begini, ya. Datang ke rumah ya, mengatakan dari Nabi, dari Rasulullah itu ya banyak kekacauan. Ini beliau terkena sihir mahabbah, pelet. Meskipun waktu itu kita bantah, jangan percaya sama orang lain gitu. Percaya kepada dukun gitu. Dan kita ruqyah Pak, akhirnya mertuanya kita panggil, kita damaikan tuh. Kita buktikan. Ternyata mertuanya mengakui bahwasanya dulu memang saya pernah terlibat dengan isim-isim jimat. Tapi saya tidak wallahi nyihir atau melet menantu saya. Karena mohon maaf ya saja, anak saya juga cantik gitu. Anak saya juga berpendidikan, buat apa maksa-maksa sama dia gitu, kata beliau gitu. Ini kejadian. Ini adalah sihir mahabbah Pak. Biasanya kegilaan ya. Atau sihir khumul, mengacau pikiran. Biasanya teman kantor ya dibuat error gitu ya. Bisa ada persidangan jaksa hakim gitu ya. Ya kemarin meruqyah juga salah satu instansi di Jakarta. Itu instansi cukup besar ya. Itu ada Pak, ketika mereka mau menyidang sebuah kasus, itu kadang-kadang jaksa itu atau beberapa administrasinya itu ngeblank apa itu bisa jadi kena sihir khumul atau halusinasi khawatif. Ini yang sering kena biasanya orang-orang sepuh ya, atau jalbal wa ta'jil ya, itu pengendali, jadi hipersek, jadi orang tuh jadi kayak ini nafseknya jadi bertambah tinggi gitu ya. Atau ta'til az-zawaj, itu terhalangnya jodoh. Ini bisa anak-anak gadis ya, atau anak bujang, kalau ta'aruf gagal, itu bisa jadi kena gangguan penghalang jodoh. Atau sihir al-marid. Marid itu apa? Marid itu adalah sakit ya. Perutnya gendut ya, gendut atau benjolan di bagian mana gitu. Dan setelah kalau dipegang, dia biasa dibacakan doa yang a'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi atau bidara ruqyah, itu yang kalau ditempel itu pasti berasa.
Kalau sihir lebih mudah daripada ain, Pak. Kalau sihir itu dia mudah terdeteksi. Kalau ain itu yang agak sedikit rumit. Dia enggak tahu-tahu pingsan gitu ya. Atau meninggal ya, naudzubillah. Kalau sihir biasa ada reaksi nanti kita ciri. Atau sihir pendarahan. Salah satu ada Pak, anak gadis itu sampai usia 25 tidak datang haid atau halangan. Beliau cerita kepada kami, ini kisah nyata yang betul kami dampingi dengan izin Allah. Beliau orang Ciawi. Ketika itu dia bertanya, "Ustaz, saya takut khawatir rahim saya bermasalah. Tapi saya berkali-kali ke dokter sehat, tidak ada masalah. Tapi saya belum dapat haid usia 25 tahun." Ya, akhirnya ketika itu beliau kita rekomendasikan, saya mau punya bidara ruqyah yang kecil itu, saya bilang, "Coba ukhti minum ini, mandi ini sampai sekitar ya 2-3 minggu atau 1 bulan." Itu para jemaah sekalian, setelah itu apa? Ternyata beliau keluar darah yang sangat banyak sekali. Sampai sehari itu bisa ganti pembalut lebih dari 6 kali kata beliau. Jadi keluar darah seperti darah haid. Saya nggak tahu itu apa. Ternyata setelah itu sekarang beliau haidnya rutin. Sebelumnya tidak pernah datang haid. Ini Pak, kebetulan saya damping. Memang ada satu aja itu ya, nggak ada yang lain. Ini mungkin bisa jadi yang dimaksud dengan pendarahan atau masalah-masalah gangguan rahim. Jadi memang beliau terkena gangguan sihir itu. Sihirnya apa? Bisa jadi sihirnya jinnya. Jadi jinnya cinta sama dia, suka sama beliau, akhirnya menyihir. Maaf, mungkin celana dalamnya buang sembarangan ketika di tempat hiking atau di mana gitu ya, nggak dibawa pulang, ada jin kemudian dimanfaatkan. Ya. Atau ada orang lain yang mungkin mantannya mengambil itu, kemudian terjadilah sihir tadi. Atau sihir ikatan Pak. Suami tidak bisa berhubungan dengan istri atau istri tidak berhubungan dengan suami. Ini ada di kasusnya di Bukit Cimanggu City Pak. Ada salah satu suami, dia punya istri 2 Pak. Kalau sama istri yang pertama sehat walafiat. Tapi kalau sama istri yang satu selalu sakit. Sakit apa maksudnya? Kemaluan tidak berfungsi dengan baik. Makanya kalau ada bapak-bapak ya yang sekarang sama istri itu ya tidak berfungsi, tapi kalau sama selingkuhan berfungsi, nah ini hati-hati ya. Jangan-jangan pernah kena sihir rabtu atau rabit, itu ikatan. Bisa jadi Pak begitu ya. Nauzubillahi min dzalik. Bahkan ada salah satu ummahat yang menyampaikan suami saya itu saat kalau berhubungan tidak pernah hilang Pak. Kelamin itu hilang ya. Ada, cuma nggak berfungsi, kecil sekali. Ya. Bahkan ada juga sebagian yang kalau berhubungan itu seperti pisau, ya, melukai istrinya. Itu terkena gangguan sihir. Ya, macam-macam bentuknya para jemaah sekalian. Atau kemandulan. Ada orang menikah belum juga punya anak, ya, belum punya anak. Ini adalah tanda-tanda sihir beberapa macam bentuk atau jenisnya. Apa tanda-tandanya? Orang-orang yang kena sihir biasanya dia malas beribadah. Ya. Jadi kalau sholat itu biasanya sangat malas sekali dan cepat ngantuk. Dan kalau diajak tarawih itu bacaannya biasanya nggak kuat lama, cepat ngantuk. Ya. Dan ada pengulangan mimpi. Biasanya mimpi itu berulang, mimpi ini, mimpi itu berulang. Dan cenderung mimpinya cenderung mimpinya buruk. Biasanya si ular yang kalau sihir tuh Pak. Kalau dari kami observasi tanya-tanya ke orang-orang yang kemungkinan besar kena sihir, bahkan sangat kuat hampir 90% kena sihir itu ya. Itu beliau mengklaim bahwasanya mimpinya adalah seringnya ular dan anjing hitam. Ya. Kalau diperkosa itu biasanya cenderungnya bukan sihir, biasanya jin nasab, ya, atau jin yang cinta kepada dirinya. Tapi kalau ada dia kena sihir, itu mimpinya buruk, ular seringnya. Ini jamaah sekalian. Atau dia munculnya gejala fisik pada orang tersihir, biasanya sakit yang permanen gitu, nggak sembuh-sembuh, ke dokter kemana gitu ya. Bahkan dia biasanya orang-orang kena sihir itu sakitnya pada jam-jam tertentu Pak. Biasanya jam-jam pagi ya, jelang subuh.
atau biasanya sore malam pada maghrib, ya ke jelang maghrib atau pada maghrib ke isya. Itu cenderungnya waktu-waktu itu dia kambuh, dada berdebar-debar ya. Ada beberapa dokter yang kami dampingi seperti itu. Ini ada kemungkinan terkena sihir. Walaupun nanti kita cek dulu apakah sihir, apakah jin iseng ataukah karena ghaflah, kelalaian dia seperti itu. Kemudian kurang konsentrasi, Pak, linglung. Ini biasa juga tanda-tanda gangguan sihir ya. Apalagi biasanya didorongi dengan emosi yang tidak stabil ya. Bahkan kalau Bapak jamaah sekalian ya, kalau ada orang-orang yang memang dirasa saya takutnya kena sihir keluarga atau teman saya, udah Pak, belikan saja bidara ruqyah yang kemarin itu, suruh minum, suruh mandi, coba lihat apa reaksinya ya. Kayak kemarin di Cibinong yang saya pernah ceritakan juga mungkin ya, itu beliau 4 tahun tidak pulang-pulang. Setelah diruqyah baru suaminya pulang ya. Ternyata suaminya itu benci Pak ngelihat dia ya. Itu kata si istrinya, kata suaminya, dan alhamdulillah sekarang sudah membaik. Ini jamaah sekalian jazakumullah. Apa obatnya? Obatnya ini Pak kalau sihir tuh ya. Kalau kurma ajwa ya, Bapak tahu kurma ajwa ya? Yang keriput ya. Kecil. Itu konsumsi 7 butir pagi ya. Sama bisa juga air hujan juga bisa. Air hujan turun 15 menit atau 20 menit. Bapak-bapak itu silakan mandi air hujan. Ya tentu dengan kewajiban menjalankan ketaatan kepada Allah, ini yang diusahakan di mujahadah sungguh-sungguh dan menjauhi maksiat ya. Air zam-zam juga boleh. Dan zikir pagi petang sangat afdal, terutama zikir yang bacaannya gini Pak. La ilaha illallahu wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. 100 kali. Yang ini enggak pakai hiwayimit nih. 100 kali habis subuh sama habis asar. Ya. Ba'da salatil asri wa ba'da salatil subhi ya. Itu baca. Kadang-kadang kalau kita ada gangguan Pak, baru 3 kali aja 10 kali udah. Itu biasanya bereaksi. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in. Pakai tasbih boleh. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Atau hitungan yang itu yang tek 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 itu otomatis boleh juga. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sama berbekam. Ya, ini beberapa solusi kalau Bapak jamaah ada yang terkena sihir. Banyak ciri-cirinya kalau kita uraikan ya, tapi ini sekedar pengenalan saja. Dan ruqyah asyariyah. Kalau kita masih belum bisa juga ruqyah. Gimana Ustaz? Mau ruqyah mandiri? Silakan Pak. Ruqyah mandiri di YouTube saya ada tuntunannya caranya. Tinggal dilihat saja, Bapak Ibu mungkin bisa lihat gimana cara meruqyah diri sendiri atau meruqyah anak, istri, ya suami bahkan. Wallahu alam bisawab. Kajian kita terkait masalah ini alhamdulillah sudah selesai. Silakan jika ada yang mau ditanyakan atau ditambahkan atau didiskusikan, mangga. Fadhol. Silakan. Ada Pak? Tidak ada? Pak. Tersihir semua nih? Pak. Ya enggak, Pak Dari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi orang-orang yang membaca salawat dengan jumlah tertentu itu akan didatangi sebenarnya. Apakah itu juga berlaku kepada yang lainnya? Bahwa mereka mengamalkan sesuatu, gitu ya. Kemudian datang itu, kok iseng amat gitu dalam tanda kutip dia, mereka mendatangi orang-orang yang justru mengamalkan sesuatu yang baik. Ya, pertanyaannya menarik sekali gitu ya. Jadi bacaan yang kita baca dengan amalan tertentu gitu ya. Kemudian tidak selalu didatangi jin, Pak. Ya, tidak semua. Cenderung yang dia ketika kita observasi dari pengalaman-pengalaman itu ya, dan dari kitab-kitab para ulama itu cenderung adalah orang-orang yang pertama bacaannya itu dia cenderung bacaannya kadang-kadang dicampur-campur antara racikan, Pak, racikan. Kayak misalnya nih, subhanallah, la ilaha illallah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, ya karim, ya latif, ya jabar, kayak gitu ya, dicampur, diracik sendiri. Tidak ada
teks langsung yang memang seperti itu. Dari kadang-kadang ada yang beberapa sampai gila ya. Jadi pertama disampaikan dulu, tidak semua ritual dibaca itu bermasalah gitu ya. Jadi kalau dia tadi selawat tadi buka 1000 kali atau berapa saja, niatnya apa? Cinta Rasul, tidak masalah. Gitu. Silakan saja. Cuman pertanyaannya, apakah orang hidup hanya mikirinnya selawat itu sampai baca ribuan kali, nggak mikirin yang lain kan gitu. Kan kita kan tadi kafah gitu ya. Jadi silakan saja. Tapi yang cenderung itu adalah dia bacaannya dicampur-campur, kemudian niatnya salah Pak. Selalu untuk dominasinya dunia lebih kuat. Ya. Kayak misalkan contoh orang dikasih jimat isim, nih Abah kasih ya batu apa merah delima. Tapi syaratnya jangan atau nggak boleh zina. Jadi kalau pas dia mau zina nggak jadi. Nggak jadinya takut sama siapa? Takut sama Allah apa takut sama batu? Takut sama batu. Takut nanti ilmunya luntur. Itu contohnya. Memang agak tipis, sangat tipis. Jadi itu niat dunianya Pak ya. Kalau dia baca tidak niat dunia insya Allah gitu. Tapi kalau misalkan dia baca selawat kemudian habis itu dia berdoa untuk niat dunia nggak masalah. Itu juga agak tipis tuh ya. Nah, dia baca selawat, habis selawat tilawah 1 juz, habis itu dia niat, ya Allah, dan dengan tilawah 1 juz ini tolong berkahi rumah tangga kami ya Allah, pekerjaan saya, mudahkan urusan saya, kontraktor saya apa segala macam gitu. Itu nggak masalah gitu ya. Itu. Tapi kalau niat harus baca itu untuk itu yang hati-hati. Sama lah Pak, kayak kita sholat duha aja ya. Sholat duha tuh buat apa? Karena memudahkan urusan kita kan, salah satu rezeki. Tapi kemudian ketika kita mau mendidik anak kita, sholat duha supaya rezekinya banyak, sholat duha. Tapi didoktrin anak tuh duha untuk duit gitu. Itu juga kurang tepat. Sebenarnya kan duha itu kan taqarrub kepada Allah, nanti Allah ridho, Allah mudahkan kan gitu sebenarnya. Itu ya. Nah, hati-hati juga niatnya. Itu. Tapi kalau tidak semua jadi niat bacaan itu tidak semua bacaan mengandung setan dan jin. Itu Pak Zari ya. Gitu. Kemudian agama lain bagaimana? Kemungkinan besar sama Pak. Ya. Karena saya sudah meruqyah beberapa orang Nasrani. Tidak lebih dari 4 orang ya. 1, 2, 3, 4 orang. Saya pernah meruqyah Pak. Sama gitu ya. Jadi ketika saya mulai Batam ada 2 orang, di Bogor sini 2 orang. Saya bilang, Bapak, saya kaget juga. Gak pakai jilbab. Oh gak pakai jilbab. Ada saya. Waduh. Kok non muslim ya? Bapak non muslim ya? Iya Ustaz. Oh, kenapa minta ruqyah? Saya ini aja di TV sering lihat ruqyah. Jadi saya kayak dengan baca saya sering sakit bagian-bagian tertentu gitu ya. Itu Pak. Jadi sama. Jadi ketika beliau kita tanya, dia mengamalkan ini, mengamalkan itu. Bahkan maaf ada yang Nasrani itu ketika kita ruqyah nggak bereaksi apa-apa gitu ya. Saya tanya, bukan gangguan jin insya Allah Bu ini mah Pak, saya bilang. Sama orang tua gimana hubungan? Itulah saat masalahnya, dicerita panjang lebar. Wah, curhat ya. Ternyata masalah dia di orang tua. Bisa dikatakan tidak harmonis dan cukup, maaf ya, durhaka lah gitu sama ibunya. Jadi bisa begitu juga ya. Allah Pak. Tapi saya belum tanya juga zikir apa yang mereka baca. Tapi kalau ada zikir-zikir atau ritual setan itu bisa jadi. Karena bacaan-bacaan Quran kalau dipotong saja Pak. Saya pernah mendapatkan itu wafak tulisannya gini. La ilaha illa anta subhanaka in kunta minaz zalimin. Ayo. Ada yang aneh enggak? Ini mana aneh? In kuntu. Inni kuntu minaz zalimin. Ini kunta. Berarti yang zalim siapa? Allah. Ada lagi wafak begini, wafak. Di tengah Allah. Allah apa segi Pak? Segi 4 gini. Kayak bintang. Di bintang kecilnya itu di pojok-pojoknya la Allah. Di sini tulisan syahadat. Itu bacaan kira-kira apa tuh artinya? Tidak ada Allah kan berarti? Bukan tidak ada ilah. La ilaha. Nanti terus hello terus Muhammad Rasulullah itu. Ini bukan. Tidak ada Allah, tidak ada Allah, tidak ada Allah, tidak ada Allah. Tulisannya Arab. Disimpan. Nanti Bapak-bapak kalau punya wafak, kalau saya perlihatkan lah, saya bawa nanti ada berapa. Cuma itu kalau pas dapat saja. Itu kayak keris kemarin saya dapat ya 2 gitu. Kalau ada yang mau boleh Pak ya. Tapi tanggung jawab sendiri, tidak ada garansi gitu. Kalau ada apa-apa gitu. Tapi saya nggak akan kasih pasti ya. Karena biasa bermasalah. Itu Pak, ada wafak-wafak tuh Pak. Coba buka dalamnya. Buka bacaannya. Apa? Kalau yang ngerti bahasa Arab, itu banyak Pak bacaan-bacaan yang menyimpang.
bacaan-bacaan yang merusak subhana in kunta minadz zalimin tadi itu sama tidak ada Allah, tidak ada Allah, tidak ada Allah. Itu saya melihat. Atau kadang-kadang potongan-potongan ayat diambil sehingga artinya memang ayat Quran tapi artinya tidak lagi bermanfaat. Itu jadi ritual setan gitu ya. Jadi dipahami gini, Pak. Kenapa sih umat Islam yang selalu diganggu oleh setan? Ini kira-kira dengan ritual-ritual itu malah diganggu. Sebetulnya syariat ini, Pak, itu sudah jelas Al-Quran dan Sunnah dari Rasulullah SAW, pakem SOP-nya, gitu ya. Jadi kalau ada orang yang dia tidak kafah Islamnya atau ritualnya tidak benar, maka jadi bermasalah akhirnya, gitu. Jadi bukan karena selalu Islam yang diserang, bukan, karena Islam yang tidak benarnya itu. Makanya kita harus sesuai dengan Quran, Sunnah, atau bimbingan para ulama tadi, gitu. Sama lah, ya. Kayak misalkan orang masuk universitas atau perguruan tinggi negeri, ya, dia masuk perguruan tinggi negeri, kemudian dikasih arahan oleh dosen, bimbingan skripsinya, rujukannya buku ini dari kampus ini. Misalkan dia anak UIN, pakai rujukan anak-anak misalkan PT IKI, berbeda nggak? Pasti berbeda. Nanti sama dosennya pasti nggak diterima. Oh, kamu kok begini? Iya Pak, saya pakai rujukan ini. Ya kata dosennya nggak terima. Kamu nggak saya terima. Kamu tuh anak UIN ya, pakainya UIN rujukannya gitu ya. Nah ada dosennya mengarahkan, mahasiswanya bilang, enggak, saya ini bener Pak, saya pakai urutan sesuai dengan apa yang ada di IKI. Saya rujukan skripsinya. Ya, nggak nyambung gitu ya. Maksudnya begitu ya kurang lebih. Makanya harus harus sesuai dengan SOP. Nah kadang-kadang kita ini tadi terlalu banyak variasi dalam versi mendekatkan diri kepada Allah gitu. Versi kita. Ya. Ini makanya hati-hati. Makanya penting Pak. Allahumma arinal haqqo warzuqnat tiba. Wa arinal batila warzuqnaz tina. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Karena bisa jadi Pak orang sudah begini lurus. Ya kan? Ya sini. Banyak Pak menyimpang. Awalnya benar, lama-lama jadi nggak benar. Itu Allah alam bisawab. Makanya kita tolong sama Allah agar Allah berikan hidayah kepada kita. Ini as'alukal huda, ya, petunjuk yang lurus. Wallahu alam bisawab, dan bisa bermanfaat jamaah sekalian. Cukup? Mangga. Salam. Minggu lalu di grup WA saya ada memang yang lagi viral itu zikir iblis, Ustaz. Apa? Zikir iblis. Oh gitu. Iya, saya juga kemarin ada. Enggak Pak, teman-teman apa Pak? Teman SMA saya. Jadi di grup pengajian SMA itu dibilang ini apakah benar ada? Tapi di YouTube juga dimasukin ternyata ada zikir iblis. Nah itu gimana Ustaz? kalimatnya gimana bacaannya? Ya karena zikir iblis saya langsung nggak berani buka kan. Ya nanti saya pelajari ya. Saya belum itu. Zikir iblis ya. Allah alam ya. Yang jelas memang kalau kita baca di kitab-kitab ruqyah Pak, tukang sihir dari bangsa jin itu ada. Nah, dia itu bisa bertasyakul, muncul, sakti, mandraguna, itu punya zikir-zikir khusus. Ya, yang Allah karuniakan ya mungkin di bangsa mereka gitu ya. Artinya itu ujian juga dari bangsa jin gitu ya. Jadi tidak semua jin kan bisa berubah bentuk. Tidak semua jin punya kemampuan. Tidak semua jin sakti, tapi ada jin-jin yang dia sakti ya dari bangsanya sendiri. Nah, itulah punya zikir-zikir tadi gitu ya. Bisa jadi zikir itu ya dia dapatkan dari nenek moyangnya yaitu iblis. Ya, bisa jadi Pak. Ya, nanti kita coba cek ya. Yang jelas kalau sudah namanya iblis ya kita nggak mungkin kita amalkan. Jadi kalau kita mau benteng zikir iblis, kita bentengin dari gangguan setan yang tadi itu. Ya. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. 5 fadilahnya. Menjadi orang yang sangat utama pada hari itu, kecuali ada orang yang baca dengan yang sama berarti sebanding tuh kemampuannya. Sama. Yang kedua dihapuskan 100 kejelekan keburukan. Yang kedua dapat 100 kebaikan. 100 kejelekan dihapuskan, dapat 100 kebaikan. Makanya fungsi zikir ini banyak buat memudahkan urusan juga bisa, ya. Kalau ada tender proyek nggak gol-gol gitu ya, apa urusan rumit bisa juga. Habis itu kita baca minta sama Allah, mudah-mudahan urusan kita dimudahkan dengan zikir ini juga bisa insyaallah. Kemudian yang berikut, tapi jangan niatkan utama yang itu. Kemudian yang keempat,
itu seperti memerdekakan 10 budak. Nah yang kelima, aman dari gangguan setan. Kalaupun dia masuk ganggu kita, keluarga kita, itu terjaga, nggak bisa dengan zikir tadi, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wal mulku wal hamdu wa ala kulli syai'in. Nanti zikir iblis kita coba cek dulu Pak ya. Nanti kita coba pantau lagi. Wallahu a'lam bishawab. Jemaah sekalian, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Alhamdulillahirabbil alamin. Alafaikum. Nasrum minallah, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, wa fathun qarib, dan pertolongan itu pasti dekat ya bagi orang-orang yang beriman ya. Wa basyiril mu'minin ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.